Anda kembali bersama kami di Newsroom Siang. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hari ini kita akan berbincang ini mengenai sebuah tema yaitu koalisi pemerintah kuasai DPR dan juga MPR. Ini sudah ada Bang Gun-Gun Haryanto dan juga Bang Lusius Karus. Bang, ini kan kita tahu baru saja dilantik Ketua MPR yang bisa dikatakan ini adalah pendukung dari pemerintah sekarang yaitu Jokowi Ma'ruf nanti di tahun di 5 tahun berikutnya. Nah, ini kalau misalnya melihat fenomena ini DPR dan juga MPR dikuasai oleh kualitas atau koalisi dari pemerintah, ini bagaimana pendapat ini Bang? Bang Lusius dulu mungkin. Kalau saya sih, saya selalu mengatakan bahwa ini cita-cita pemilu serentak yang barusan kita lakukan gitu ya. Entah nanti analisnya Mas Gun-Gun gitu ya. Cita-cita pemilu serentak itu kan agar komposisi pendukung pemerintah di parlemen itu juga dominan gitu ya. Dengan demikian misalnya sistem presidensial atau presiden terpilih itu bisa stabil saat dia menjalankan kekuasaannya. Jadi dari sisi itu komposisi yang sekarang ada di DPR dan MPR itu sudah menjawab kebutuhan pemilu serentak yang barusan kita lakukan gitu ya. Tantangan selanjutnya saya kira yang sudah mulai dirasakan, sudah mulai dibicarakan oleh publik, bagaimana memastikan check and balances parlemen dengan eksekutif itu akan berjalan 5 tahun ke depan ketika DPR MPR itu sudah dikuasai oleh koalisi gitu ya. Bagaimana kemudian sistem kontrol yang biasanya atau yang menjadi tanggung jawab DPR itu bisa dilaksanakan ketika semua kekuatan parlemen itu di bawah kendali koalisi. Saya kira itu yang kemudian penting untuk dibicarakan, potensi-potensi yang bisa memperkuat sistem presidensial, kemudian potensi-potensi yang bisa justru memperlemah, itu yang kemudian mulai dilirik sekarang ini. Dan saya melihat ini ancaman sih sebenarnya itu ya, walaupun ya kita baru di awal periode yang baru ini, tapi kekuatan koalisi yang terlalu mendominasi parlemen itu sudah sejak awal mulai terlihat tumpul saya kira gitu ya dalam proses pengawasan yang mestinya dilakukan oleh parlemen terhadap eksekutif gitu ya. Ketika kemudian misalnya kekuasaan parlemen itu lebih banyak dikendalikan oleh pimpinan partai politik, lalu kekuatan mayoritas yang ada DPR itu menjadi sia-sia karena semuanya harus mendengar pimpinan partai politik, sementara pimpinan partai politik komunikasinya dengan presiden. Jadi semuanya selesai di luar parlemen, terus yang di dalam parlemen ini menjadi stempel gitu ya. Jadi hal-hal ini yang kemudian membuat kita merasa penting untuk misalnya mendorong kontrol dari masyarakat sipil itu harus dihidupkan. Karena mengharapkan kemudian kontrol dilakukan oleh lembaga yang mestinya menjalankan kontrol sesuai dengan perintah undang-undang itu nampaknya sulit dengan situasi yang mulai terbangun sejak saat ini gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu. Komentar Bang Gun-Gun seperti apa? Tapi tahan dulu Bang, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.